Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya mau bercerita yang bisa diambil hikmahnya, pakai akal sehat kita, dan boleh dibilang rada lucu nih cerita. Bang Lunai ini memang belakangan belajar sono sini tentang ilmu bikin roti yang bagus. Ada 3 sertifikat yang dia bawa, dan dia janji mau jelasin sama teman-teman kalau baiknya sebagai orang Betawi punya usaha roti yang bagus, Betawi Bakery katanya. Lantur yang tertarik mau juga gabung usaha, ada sedikit duit mau usaha, tentu aja katanya jangan di mall, modalnya kegedean, jangan juga di pinggir jalan raya yang rame, sewanya mahal. Ya di sekitar kampung-kampung kita aja lah, di pinggir jalanan kampung nggak apa-apa. Akhirnya di tempatnya Sobri yang warung kopi, Lunai datang ame Lantur, dia bercerita, ya kan, juga didengerin sama Sobri. Lunai cerita tentang bagaimana proses bikin roti, komposisinya, jenis dan cita rasa. Kemudian diceritain gimana modalnya supaya kejangkau dibeli tapi kagak rugi. Nggak kayak yang mahal-mahal banget gitu, yang model-model di mall, di bakery kata Unai. Dijelasin sampai sama hitungan ekonominya, cash flow-nya diceritain sama Bang Unai. Sobri yang warung kopi tertarik juga. Udah deh naik, kita buka deh buruan deh, tapi jatah dagangan kopinya kasih gue, nanti gue investasi, gue nyumbang modal, kita hitung deh. Ya yang penting kita jujur semuanya. Baru kata sebulan nggak untung nggak apa-apa, kita lakonin, kita siapin tambahan modal. Lantur juga semangat, boleh juga tuh, ya enggak. Terus mereka berdiskusi, nyoret-nyoret, dan kayaknya ada kesepakatan. Kata Unai, kita kudu tampil biar kata orang Betawi nggak begitu berani jajan di urusan ini. Kita kudu promosi, kan kita banyak grup WA, grup Facebook. Kalau orang Betawi mau ngangkat derajat orang Betawi lainnya, pasti kita didukung. Ya seminggu sekali dia datang beli roti kita, ya kan, nongkrong di tempat kita, ngopi, yang katanya Bang Sobri yang ngurusin. Gak lama datang Somat juga sebenarnya udah usaha makanan macam-macam dicoba. Kemudian pas dia datang, dia dengerin sebentaran, oh begitu. Rupanya Somat ini datang bawa roti yang di warung dia beli tadi sebelum ketemu pada teman-temannya. Tiba-tiba Somat bilang, oke aja tapi jangan bohong, dagang kudu jujur, ya. Kudu jujur, nih contohnya. Dibanting lah roti yang tinggal separuh bekas gigitan dia waktu dia menuju tempat kumpul. Maksudnya apa? Kata Unai, ini coba lu pikirin, lu baca nih di plastik, roti Kiju RP 2000, cobain lu makan nih, Kiju apaan kayak begini. Kata gue sih ini paling terigu diaduk sama mentega dikasih garam dikit, seolah-olah aja gak rasa Kiju. Kijunya mana? Secuil juga nggak ada. Semua terdiam. Tapi Unai
Senyum, iya juga Mat ya. Iya juga. Tapi lu pikir dah, lu beli di warung 2.000. Nah, yang ngebikinnya ngasih ke warung pasti lebih murah supaya si warung dapat untung. Kira-kira deh 1.500. Nah, harga 1.500 itu apa iya tuh yang bikinnya paling rumahan dah, pabrik rumahan. Apa iya dia mau kasih juang asli, rugi dia, jebol dia. Wajar aja akalnya jalan dibikin kayak rasa keju. Jadi maksud lu gimana? Kata Somat. Begini kata Sobri nyelak. Ente itu pakai akal sehat, pakai akal. Lu beli roti 2.000, ya enggak? Yang boleh jadi dari pabriknya lebih murah. Terus lu pengen yang enak, yang asli, yang keju asli. Sampai kapan nggak ketemu, Mat? Kata Sobri. Sampai kiamat nggak ada yang berani. Kalau berani bikin itu, gue yakin sehari 2 hari bangkrut. Paham dong ya. Udah kita pikirin nih gimana caranya usaha kita jalan, dan kita tentu aja jujur, harga terjangkau, keju yang asli boleh kita kasih. Cuman buat lo nih Mate, kagak bakal mungkin deh lo dapet yang murah, pengen keju yang asli. Oke? Umat diem dan akhirnya kayaknya nerima. Ya, begitulah cerita yang ada di Tanah Betawi. Buat kita semua, jangan lupa like and subscribe.